Mhm. Pemerintah Italia bersikeras mengadakan otopsi untuk mengetahui COVID itu katanya. Oh. Dan Iya. hasilnya katanya memang ada permasalahan di saluran pernafasan. Mhm, mhm. Sehingga pengobatan yang lain itu tidak sama dengan yang WHO sarankan gitu. Waduh, ngeri Ah, lagi. waduh ngeri sekali itu. Ngeri sekali. Mhm. Ya, ya. Ini Oke. Mas Agung, Iya, Pak. Bapak ikut juga? Ikut Seharusnya dia akan ya, seharusnya dia akan ikut, cuma sampai saat ini belum, ada kabar. Coba sebentar saya WA dulu, Pak, ya. Ya, tapi nggak apa-apa, tapi kan yang penting kayaknya Mas Agung aja dengan saya kayak. Oh iya, Mungkin memang. Bapak istirahat. Oh iya, memang. Oke, baik. Kalau Ini jam begitu berapa nih di Jerman, jam berapa nih? Jam jam 3, 4 kurang 4, 15. 4 kurang 15. Waduh. Iya, 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 iya. Ini jam sekarang 4 kalau di Jerman itu siangnya lebih panjang apa malamnya panjang? malamnya, musim dingin. Malamnya panjang. Oh Mhm, iya, iya. benar. Iya, iya, iya. Di kota mana nih, Mas? Aku di Leipzig, 2 jam ke arah Leipzig. selatan dari Berlin lah. Leipzig. Mhm, mhm. Dekat dekat dengan Darmstadt itu ya? Oh, agak jauh sih, Pak. Agak jauh juga. Agak Oh. jauh, lumayan. Tapi kalau di sini Iya, sih iya. memang pada nggak pakai mobil sih, pada kereta segala macam. Kereta, ya, ya. Mhm, mhm. Saya pernah berkereta itu di situ Mhm? dari eh, mana namanya itu ya? Kalau nggak salah dari Munchen Heeh, ke iya. ke ke Lyon, Prancis naik kereta. Oh, cukup jauh sih. Ya, Lyon, mhm, saya menikmati banget naik keretanya. mhm. Keretanya nggak bagus banget, tapi goyangan, suara, comfortable-nya beda dengan kita di Indonesia. Iya, kalau kata Tetapi mhm, mhm, betul. Tapi setelah sekian tahun saya mencoba kereta Jakarta-Bandung, mhm. bangga juga saya, wah nggak kalah sama yang di Jerman. karena karena bantalannya berubah ya, Iya, sistemnya mhm, diperbaiki. Jadi mhm, nikmat sebenarnya ya. mhm, mhm, memang sih. Dengar-dengar sih karena pemuaiannya sih kalau kata engineer ya. Jadi, Ya, iya betul. bawahnya itu disesuaikan dengan kondisi Hmm. alam di Indonesia gitu. Baik Pak, Oke, gimana Mas kalau Agong, kita silahkan. mulai saja begitu, saya share Silah. screen dulu ya Pak ya? Ya, ya. Sebentar. Ini bidangnya apa nih Mas Agong? Aku jadi dari, program Small Enterprise Promotion and Training Pak. Jadi sebenarnya MBA sih, cuma lebih Ya, ke ya. arah UMKM gitu. Oh ya. Heeh. Nah, jadi aku emang pilih topiknya itu mengenai homestay, Pak. Jadi kan emang, selain dari aku pengen melihat prospek pengembangan usahanya di masa mendatang setelah Covid, juga, pengen lihat juga ini meng-capture bagaimanakah pengaruh dan solusi begitu Ya, untuk ya. homestay. Jadi sebenarnya, aku coba ini dilakukan maksimal 60 menit, kalau bisa kita bakal lebih cepat, supaya Bapak juga nggak saya sita waktunya terlampau banyak Oh begitu. iya. No problem ya. Silakan Mas Agong. Mudah-mudahan Iya, saya bisa membantu apa yang diharapkan gitu loh. baik, baik, baik. Ya, ya. Ya, memang untuk ada 5 pertanyaan, 3 itu untuk Iya. peningkatan tingkat hunian dan 2 untuk solusi pandemi. Baik, saya mulai saja. Jadi Pak, saya udah ngelakuin FGD setelah banyak 3 Oke. kali di Denpasar, Mundu, Sudarji, lalu didapat, ada 2 jenis, definisi bagi homestay, yaitu yang dari pemakaian properti yang tidak terpakai untuk disewakan, maupun yang memakai homestay, dengan identitas premium, seperti itu, untuk kualitasnya yang baik dan konsepnya seperti hotel butik lah, tapi dari homestay itu sendiri. Nah, menurut Bapak ini konsep definisi seperti apa sih yang dirasa paling optimal nih, Pak, untuk diterapkan oleh pemilik homestay, teman-teman semua di Bali? Oh ya, ya. Yang pertama saya koreksi dulu, setelah Denpasar itu nama desanya Munduk, Mas. Oh, Pakai K Munduk. belakang. Pakai K Oh, belakangnya. oke, baik, Terus Pak. iya.
Ya, Mundo itu. Ya, terus itu Sudarji itu hilang R-nya. Sudaji ya. Wah, Ya, ini. jadi Sudarji di Singaraja itu ya. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Ya, yang Mas harapkan itu konsep definisi seperti apa yang dirasa paling optimal untuk yang dapat diterapkan oleh pemilik homestay. Iya, Pak. Ini dalam konsep apa? Ini masalahnya ada banyak nih. Masalah ruang, masalah rumah, masalah pelayanan, masalah manajemen dan yang lain. Yang mana yang Mas mau harapkan sekarang dari saya? Oke, saya mulai dari konsep tata kelolanya dulu, Pak. Oh, saya tata Gitu. kelola ya. Ya. Selamat pagi, Prof. Rumawan. Maaf terlambat masuk ini. Oh ya, alhamdulillah. Selamat pagi. Guten Morgen, Menir. Guten Morgen. Wah, ini. Oke, lanjut Mas Agung. Ya, ya. Ini kita punya narasumber luar biasa nih, Prof. Rumawan. Enggak lah, itu ini ilmunya jauh nih. Ternyata beliau. Soalnya mengetahui budaya Bali dengan baik tentunya. Iya. Monggo. Ya, jadi gini nih, homestay itu kan sesuatu bukan yang baru sebenarnya. Maaf ini, bukan yang baru untuk mungkin kita lihat di tataran pariwisata, katakan begitu. Di Bali, katakan dulu historis singkatnya dulu, homestay yang paling dikenal adalah ketika pariwisata berkembang di sepanjang Pantai Kuta, Mas Agung. Iya, Pak. Nah, iya. Jadi sepanjang saya matiin aja video saya ya biar bisa hemat ininya. Ya. Atau suara saya bisa lebih bagus ya. Silakan. Nanti sekali-sekali saya tunjuk wajah. Iya, betul. Ya. Terus homestay di Kuta itu sepertinya cocok dengan konsep kerakyatan. Lalu berkembanglah inn yang disebut inn tempo hari sama dengan homestay, bukan hotel, tetapi langsung owner itu jadi manajer, jadi pekerja dan yang mengelola homestay atau inn atau penginapan lah kita katakan. Saya kebetulan berpraktik di arsitektur, jadi salah satu teman saya yang berasal dari Legian itu juga membuka homestay. Dan saya adalah salah satu advice planning-nya dalam pengembangan di situ. Ini di luar sepertinya kehendak pemerintah di dalam mengembangkan pariwisata tempo hari. Jadi berkembang sedemikian rupa cepat di Kuta dan akhirnya begitu terkenal Legian, Kuta Legian terkenal, mulai investor besar masuk. Dan ketika investor besar masuk, konsep homestay ini luluh lantak oleh karena mereka bisa menyiapkan di atas 100 kamar setiap hotel. Jadi mulai kelas katakan bintang dan yang lain-lain itu mengadakan persiapan penginapan atau menyediakan penginapan yang memanjakan segala macam tuntutan pariwisata ketika itu, sehingga seluruh homestay ketika itu kita katakan kalau tidak berkembang menjadi hotel, dia gulung tikar pelan-pelan. Jadi kalah bersaing dengan hotel karena mereka mendapatkan sewa yang mungkin relatif tidak terlalu jauh, tetapi perbedaan harga, tetapi layanan dan lain-lainnya mungkin kebersihan dan lain-lainnya didapat, keamanan termasuk, sehingga pelan-pelan homestay ini tidak berkembang lagi. Jadi kalau dilihat dari UMKM, sebenarnya sistem pengembangan homestay ini sangat menarik. Karena belakangan ini ketika anak saya melanjutkan studi di Belanda, jadi rumah-rumah yang disewakan oleh pemiliknya, katakan saya nggak tahu apa namanya istilahnya di itu, mereka biasa di Italia, di Belanda, atau di mana itu mereka bisa tidur dengan murah di rumah tangga mereka yang menyewakan itu dan dengan mudah juga didapat informasinya. Tetapi di Kuta tidak lagi kita dapatkan seperti itu tempo hari, walaupun sekarang masih ada seperti yang saya katakan tadi, dia bisa merubah manajemen dan servisnya. Dan akibat daripada itu adalah bahwa terkesan bahwa homestay itu menjadikan wilayah Kuta dan sekitarnya termasuk Legian dan Seminyak kemudian
menjadi tujuan backpackers. Dan ini yang kita harapkan, backpackers itu katakan mereka tidur berbulan-bulan tapi tidak banyak membelanjakan dolar sehingga manfaat untuk pemerintah dan masyarakat dipandang kecil dari segi pemasukan. Nah, itulah yang saya rasakan dari historisnya, dan bahkan saya sebagai pelaku arsitek tempo hari sempat mendesain salah satu hotel di Legian, Nixoma Hotel namanya. Pemiliknya orang Bali yang bekerja di Pertamina di Jakarta di pusat. Saya lalu diberi orang asing sebagai partner konsultan advis saya, dan ketika saya menunjukkan desain saya, mereka si bule yang menjadi katakan ditunjuk mendampingi pemilik pada saya tidak menyetujui. Jadi tidak lagi perlu fan, tidak perlu hotel yang terlalu formal, sehingga lebih berpikir mereka kepada resort yang sudah high class. Sehingga akhirnya saya berubah desain saya untuk mengubah desain itu, dan benar lah, setelah desain saya mulai masuk itu Kuta diserbu terus oleh hotel-hotel besar yang berbintang, katakanlah Sahid termasuk juga salah satu ikut di dalamnya, sampai kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya, Hard Rock masuk. Inilah surutlah yang kecil-kecil. Nah, kemudian yang berkembang kemudian di berikutnya adalah ketika kita mengajak ke Ubud. Ke Ubud ini agak berbeda karena kebetulan juga hotel temporary yang besar tidak banyak, dan jenis tujuan wisatawan yang datang juga lebih banyak yang menikmati kesunyian, kesenian, dan mistiknya Bali. Mereka senang tinggal di rumah penduduk, dan ini juga menyebabkan di Ubud marak homestay. Tetapi begitu homestay mulai naik, mulai diserbu oleh investor-investor besar untuk membuat hotel, termasuk orang-orang lokal yang juga menyiapkan hotel-hotel besar. Tetapi mereka masih memiliki pasar yang baik, apalagi dengan sistem adanya jaringan komunikasi yang begini baik, mereka bisa menjual dengan berbagai cara, dan bahkan di antara mereka ada yang berkumpul. Jadi dari beberapa homestay berkumpul, dimanage oleh satu perusahaan atau satu orang yang menjual mereka keluar, dan di guiding untuk meningkatkan segala fasilitas, disiapkan kolam renang, restoran, masakan, dan yang lain-lain, sehingga mereka bersaing ke depan. Tetapi lagi sekarang ini diporak-porandakan dengan satu serbuan penginapan. Saya tidak tahu di luar terjadi apa tidak, tapi di Australia terjadi. Saya namanya lupa, Mas Agung. Itu ya, satu kamar bisa diisi oleh 12 orang yang tidak sama kenal, tidak sama etniknya. Oh, apa sharing room namanya ya. itu? Sharing room gitu ya. Namanya ya. Sharing room itu sekarang laku banget di Ubud, dan juga akan diikuti oleh beberapa kelompok-kelompok lain. Jadi tidak ada privasi di dalamnya. Mereka ber-12 tidak saling kenal, tidak tahu laki, tidak tahu perempuan, tidur bareng-bareng. Nah ini lagi kalau boleh dibilang mungkin cucu atau anak daripada homestay yang kemarin kita ceritakan, yang tadi saya ceritakan itu. Nah, kalau kita lalu kita lihat dari homestay ini kan awalnya, kalau konsep yang sebenarnya sekali ini adalah tinggal bersama pemilik gitu sebenarnya. Sehingga tinggal bersama pemilik itu adalah mereka ikut beraktivitas dan merasakan kegiatan di dalam sebuah rumah. Jadi mereka adalah a part of the family yang punya rumah begitu temporary sistemnya. Tidak lebih ke orientasi ke bisnis, tidak. Lebih kepada hubungan gitu. Di tempat lain semakin pintar orang menyiapkan homestay ini. Jadi ketika mereka tinggal seperti di salah satu kompleks di di daerah Tabanan, di daerah pegunungan, itu dekat Penebel, mereka tidur dengan alami, resort betul, bahannya natural, bangunannya tradisi, lalu mereka diajak ke berkebun, melihat kebun di sekitar homestay itu. Jadi mau masak sayur bayam misalkan, disuruh mereka metik. Mau goreng ayam, disuruh lihat telurnya dan nyari ayam di kandang. Jadi diajak seperti dia dalam situasinya ikut dalam satu rumah gitu loh. Jadi tinggal seperti rumah. Kalau kita katakan dalam satu situasi, misalkan kamu kan kangen homesick katanya ya. Homesick itu, tetapi ini bulenya kan keras, ini bukan homesick rumahnya di tempatnya di asalnya, tetapi dia diajak membuat sebuah homesick di areal baru gitu loh. Dia membuat sebuah fasilitas kegiatan yang supportingnya itu betul-betul dari mereka.
inilah yang kelebihan yang ada di homestay itu, artinya bagi yang memahami pasar, involve owner itu atau pemilik tuan rumah itu kepada tamu itu diajak bercerita, diajak melihat ini, diajak sembahyang, diajak apa. It's different with the other facility. Jadi Anda bayangkan kalau Mas Agung pergi ke salah satu hotel bintang punya 100-300 kamar, nggak mungkin dong manajer sebagai pewakil pemilik untuk menemui kita satu persatu. Tapi di homestay, you are the king, you are family saya. Jadi silahkan mau diajak apa, belajar nari, diajak belajar apa, pergi ke sawah. Jadi itu kegiatan yang tidak bisa dibayar oleh mereka, dan ini luar biasa berhasilnya. Ada salah satu almarhum yang membuat itu di daerah Tabanan juga, dengan sistem mengajak masyarakat lokal di kebun belakang rumahnya, dibangunkan rumah, sharing modal, dan itu nggak kebayang jauhnya dari airport menuju ke tempat itu di sebuah villages yang agak tertutup lah. Tapi mereka happy karena setelah itu hamparan sawah ada di belakang homestay mereka. Itu kurang lebih Mas Agung. Kalau saya agak ceritanya agak panjang karena agar historiknya ketemu juga itu ketika di Kuta yang saya alami tadi. Jadi kesannya backpacker tempo hari, dan ini backpacker ini tidak memberikan study mengedukasi penduduk sebenarnya, karena mereka di Kuta tempo hari terkenal telanjang, kayak hipis-hipis segala macam itu, jadi tidak mengeducate people. Tetapi kalau homestay yang benar-benar homestay yang dimaksud adalah homestay yang dikelola oleh pemiliknya, di mana pemiliknya terjun langsung terlibat di dalam berbagai kesibukan rumah tangga itu beserta tamunya begitu. Jadi bukan orang asing lagi jadi dengan pemiliknya gitu. Gitu kira-kira Mas Agung. Oke Pak. Kan kira-kira kita banyak bahas tadi dari informasi Bapak, jadi memang wisatawan mancanegara nih suka juga gitu kan dengan interaksi dengan pemilik segala macam. Nah, jadi dari FGD yang sudah kami lakukan itu, jadi ada 2 hal yang kami lihat. Yang saya lihat itu dari sisi tata kelola, baik dari individu atau community based tourism. Ini menarik juga, community based tourism, tentunya dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Tapi pertanyaan saya itu adalah, menurut Bapak nih, konsep seperti apa sih yang dirasa paling optimal ini untuk tingkat hunian homestay-nya itu bisa berkembang gitu kan, dan bisa kasih efek multiplier terbesar bagi ekonomi di wilayah tersebut, katakanlah mungkin di desa, mungkin di daerah Denpasar atau di Tabanan atau apapun Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Jadi ini yang mungkin belum kita miliki, atau saya belum tahu the standard of pengelolaan sebuah hotel lah. Kalau kan kita bicara sebuah hotel, dulu ada bintang, ya kan, bintang 1, 2, 3, 4, 5. Di situ ada syarat sampai bintang 5 harus punya dapur sekian, jenis masakan, sekian kamar, sekian fasiliti, gym dan lain-lainnya. Tetapi untuk sebuah homestay, saya tidak ketahui apakah sebuah homestay, 1 kamar, 1 bangunan itu sudah bisa termasukkan homestay tipe apa. Beda dia kalau dia punya 10 kamar. Beda kalau dia punya 15 atau 50 kamar. Ini kalau izinnya homestay, ini masalahnya dengan pajak ini Mas. Jadi berbeda dengan hotel. Jadi kalau ini kan hotel, ini kan rumah saya yang saya sewakan ini, jadi berarti maaf ini jadi harus ada batasan yang jelas. Nah, oleh karena itu, kalau multiplier effect yang dilihat pertama misalkan pengerjaan pegawai, misalkan saya punya 50 villa misalkan yang saya sebut homestay, berarti kalau ada 4 orang per villa dalam 24 hours, berarti saya mengerjakan berapa tuh kalau 50 villa kali 4 berarti 200 orang. 200 orang itu ya 200 orang itu saya menggaji 200 orang itu, yang digaji 200 orang itu memberi makan lagi sekian orang lagi dan multiplier efeknya akan besar. Termasuk juga tamu yang datang yang berbelanja yang membayar kita, multiplier oleh pemilik kepada yang lainnya. Jadi harus kita bedakan dulu yang pertama jumlah kamar yang dimiliki atau jumlah bangunan yang dimiliki oleh homestay. Terus siapa yang menjadi pengelolanya? Apakah dia kelola sendiri ataukah ada, seperti yang saya katakan tadi, ada yang berkelompok.
Jadi Iya. ada sebuah IO begitulah yang mengatur ininya operatornya gitu loh, operatornya mereka gitu. Jadi saya tidak bisa berbahasa, tidak bisa mengenai itu. You serahkanlah, saya nyiapkan kamar aja nih, kebetulan sudah nggak kepake kamarnya, katakan begitu umpamanya. Iya. Nah, jadi kita lihat bahwa yang terbaik misalkan di dalam pengumuman homestay tadi itu menurut saya adalah kalau kembali kepada UMKM itu yang pertama adalah memberi kepada individu pemiliknya, the owners. Jadi itu yang harus dilakukan, kita edukasi Ya. mereka. Dan kalau kita lihat misalkan ada komunitas apa namanya tadi, komunitas pariwisata gitu. Iya, desa wisata. Ya, nah desa wisata itu pun juga kan mestinya harus dikelola dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar bahwa lalu mereka hanya dimintain uang masuk, kena uang segala macam dan seterusnya gitu, tetapi harus dikelola dengan baik begitu. Ini kalau saya melihat bahwa yang diperlukan oleh sementara orang kalau kita berbicara membangun homestay lalu dikaitkan dengan homestay dengan UMKM adalah membuat standar jumlah izin homestay. Sebab agak rancu di Indonesia ini ada juga tidak dibolehkan membangun hotel, tetapi dibolehkan membangun pondok wisata, monologus. Iya. Pondok wisata. Lah pondok Sih. wisata ini tidak boleh lebih daripada 5 kamar gitu. Tetapi izinnya saya buat aja 5 pondok wisata dengan ini pondok wisata Arjuna, Gatot Kaca, Bima gitu kan. Padahal pemiliknya satu, tapi izinnya dibuat selisih-selisih. Nah ini yang menyebabkan menurut saya. Jadi kalau homestay berangkat dari pengertian homestay itu kan berarti memang tempat untuk tinggal di rumah untuk mereka tinggal. Dan yang tinggal ini adalah tentu bukan tamu, not guest. I said this is the part of the family. Jadi bagian seolah-olah menjadi bagian dari keluarga mereka untuk hidup bersama begitu. Gitu kalau saya lihat, Mas. Oke, baik Pak. Jadi tadi kalau multiplier effect tadi kan sudah Mas ketahui sangat tergantung daripada jumlah kamar yang mempersiapkan dengan karyawannya, termasuk rupiah dan yang lain, termasuk misalkan makan bagi bule. Jadi kalau saya beli beras, nanti daging berasnya beli garam, beli baju, beli lain, multipliernya luar biasa besarnya. Dan ini sangat jelas kalau kita lihat bahwa ini konteksnya, kita lihat bahwa konteks tourism, entah itu butuh homestay, entah villa, entah resort, entah apa namanya, kan ini about the people ya Mas. About the people itu artinya guest yang kita hadirkan. Mas Agung, kalau data 2 tahun yang lalu, we have 12 million 500 people yang datang ke Indonesia. Ya, jadi hampir 5 jutanya adalah wisatawan mancanegara, 7,5 jutanya adalah wisatawan Nusantara. Nah, kini tidak bisa kita dapat seperti itu. Jadi kalau orang mau menghitung multiplier effect, saatnya sekarang lah untuk bisa mengetahui persis apa manfaat daripada pariwisata dan berapa besar sumbangan homestay kepada katakan pertumbuhan pariwisata. Begitu itu Mas Agung ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, Pak. Ya. Jadi kan kita juga tadi ngobrol berdasarkan info dari Bapak juga beberapa homestay membentuk kongsi lalu dijual itu jasanya keluar begitu kan ya Pak ke luar negeri, ke wisatawan. Nah juga ternyata banyak juga yang mengharapkan adanya promosi bersama tersebut Pak gitu yang belum tercover oleh kongsi-kongsi tersebut gitu kan. Ujung tombaknya juga mereka inginnya cuma digital seperti itu. Nah bagi Bapak sendiri nih, maaf ini bukan bagi bisnis Bapak, tapi menurut Bapak. Jadi jika promosi bersama nih dilakukan secara kolektif digital, kira-kira nilai-nilai apa sih atau hal apa yang Bapak harapkan dari konsep ini supaya bisa berjalan begitu? Karena ini menarik juga Pak untuk bisa dibahas. Monggo. Ya, inilah kemajuan zaman yang sekarang terjadi. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa digital ini bisa kita promosi digital ini sangat efektif sebenarnya dilakukan sehingga begitu cepat dapat mendunia kita katakan. Tetapi the problem adalah bagaimana sulitnya seseorang yang membaca promosi digital itu untuk memilih. Jadi
I have 1,000 information about the best homestay in Bali, seumpama seperti itu. But bagaimana we must choose it. Jadi bagaimana saya harus memilih, kan ini problem. Jadi itu dikembalikan lagi kepada apa namanya, orang-orang per orang yang akan memilih begitu. Tetapi kita harus pahami bahwa di dalam bisnis ini, ketika digital information itu terjadi, sebenarnya juga ada permainan di balik itu. Jadi saya khawatir bisa-bisa keuntungan lebih banyak kepada operator, is not untuk yang memiliki rumah. Ini contoh dalam kasus lain ya, Mas Agung ya. Ini saya tidak sebutkan untuk homestay, tetapi bule yang di Legian atau di Seminyak itu menyewa rumah. Nah ini katakan menyewa rumah kepada pemilik rumah. Ini kawan saya dosen di ISI punya rumah. Katakanlah dia pilih misalkan 100 juta per tahun. Kamar tidur, ada hotel, ada dapur, ada teras, ada swimming pool kecil, 100 juta. Sudah kontrak, sudah bayar. After 3 months, si bule datang, yang mengontrak itu bilang, may I change the key of your door? Oh, for what? Hilang kuncinya. Oh enggak, saya akan ganti yang lebih bagus. Kebetulan saya ada duit. Terus klosetnya saya akan ganti dengan yang merek yang lebih mendunia. Lalu showernya saya ganti. Oke, saya dikasih. Nah setelah diganti 3 bulan, 6 bulan kemudian dia over kontrak, Mas Agung. Dia jual 200 juta. 200 juta dia per tahun. Karena namanya. Nah, ini kan yang dapat untung bulenya, bukan yang pemilik. Nah, di homestay juga terjadi seperti itu karena dia ingin pasar, harga ditekan kepada yang milik homestay. Jadi dia sebagai promote agentnya itu mengambil keuntungan yang lain. Ini harus diakui bahwa ini antara pebisnis memang acincai lah itu gitu. Iya. Ya, memang trader begitu memang nakal. Iya, oke. Ada lagi Pak kira-kira Pak untuk pertanyaan ini? Enggak sih, rasanya saya tidak melihat lagi hal yang lain. Memang promosi ini luar biasa. Kalau saya boleh bilang pengalamannya, Mas kan tinggal sama sebelum ke Jerman tinggal di Bogor kan? Di Jakarta Pak. Oh di Jakarta malah. Nah oke, good. Nah saya ketika almarhum mertua saya sakit, saya ke Jakarta. Nah, saya nggak ingin memberatkan keluarga di situ, kakak-kakak ipar atau apa. Saya coba cari hotel di dalam promosi tadi. Ya maaf, walaupun saya arsitek, tapi saya kena batunya. Karena ternyata hotel yang saya dapatkan itu ruko yang dirubah jadi hotel. Waduh. Ya, itu seperti saya bilang itu, ini kan kesulitan milihnya itu. Jadi bagaimana ada kejujuran juga di pihak pembuat promosi. Iya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya lanjut lagi, Pak. Boleh, silakan. Iya. Nah, oke. Jadi kita langsung masuk aja mengenai pandemi COVID ini dan impact-nya kepada homestay gitu. Jadi memang setelah kami lihat itu baik dari survei maupun FGD itu tingkat hunian menurun hingga 90 atau bahkan 100 ya. Dan beberapa pemilik memang hanya tinggal menunggu uluran tangan, selesai pandemi, seperti itu. Bahkan ada yang nutup sementara, alih profesi, bahkan ada yang pemecatan karyawan, begitu. Nah, kira-kira dari perspektif Bapak sebagai akademisi nih, hal apa saja sih yang dapat diperbuat bagi para pemilik homestay ini supaya bisa bertahan di masa pandemi? Dan bantuan apa kira-kira yang tepat yang bisa diberikan oleh pemerintah maupun institusi lainnya, Pak? Mas Agung, ini agak makro dulu ya. Agak makro dulu bahwa bisnis ini adalah risk.
bisnis ini atau hidup itu adalah risk. Jadi Iya. tapi kita turunkan karena kita bicara soal homestay. Jadi di dalam homestay ada aspek bisnis. Jadi bisnis itu risiko. Dan ketika risikonya terjadi, kita tidak bisa hanya menyebut salah satu komponen dari homestay. Karena apapun yang maunya homestay tentu tidak akan bisa dilampaui ketika negara memiliki sebuah regulasi. Iya. Jadi ketika regulasi tentang kedatangan wisatawan itu tidak bisa dilakukan dengan baik, jadi angka yang tadi Mas bilang penurunan itu tidak akan bisa datang. Siapapun tidak akan berani mengambil risiko untuk juga hadir begitu. Iya. Karena ketika mau hadir itu kan ada risiko dia pembawa atau dia akan terkena. Iya. Ini problemnya. Sehingga oleh karena itu mestinya ada penjaminan di antara negara dulu. Jadi yang pertama yang makro saya bilang ini orang yang mau datang dijamin bebas dulu katakan negatif. Begitu juga masa tinggalnya. Tetapi kalau semua dibatasin begitu, orang yang mau datang ke Bali bahkan ada 2-3 kali di dalam hidupnya mau datang itu kan terlalu sulit, Mas, terlalu sulit untuk mengatur seperti itu. Sehingga ini menyebabkan orang-orang enggan mau datang. Tetapi dengan dibukanya sekarang penerbangan internasional dari turun di Jakarta, maaf yang dari luar negeri ke Jakarta turun, lalu mereka yang mau ke Bali dari Jakarta yang sudah tidak bisa nahan kepinginnya, mereka datang ke Bali seperti akhir tahun kemarin ini kan, baik dari domestik maupun yang dari luar negeri datang. Dan itu meningkatkan, maaf, Bali menjadi poin yang kelima kena se-Indonesia COVID-nya. Jadi believe it or not, itu kira-kira juga penyebab menurut saya gitu. Nah, sehingga dengan demikian sekarang apa yang mesti homestay harus lakukan? Kan nggak bisa bilang bahwa saya mau terima tamu, tetapi kalau negara tidak mengizinkan atau pemerintah kabupaten, bahkan sekarang ini sudah desa adat juga ikut Mas berbuat untuk menanggulangi situasi itu. Beberapa bagian yang bisa misalkan oleh pemilik lakukan adalah orientasinya dirubah, Mas, ininya. Tidak lagi menuju ke apa namanya wisatawan asing atau domestik dalam tanda petik dari luar Bali, tetapi banyak juga orientasi yang bisa dicoba dengan orang Balinya sendiri, Mas, dengan memberi harga khusus. Seperti misalkan di Ubud itu 1 juta bisa 3 hari tinggal di villa. Oh, bayangkan itu. Yang dulu misalkan harganya 1,5 juta per hari belum tentu dapat. Nah ini membuatkan orang-orang domestik kepingin tahu juga, mencicipi, ingin tidur di hotel, tetapi dengan risiko kan artinya itu. Iya, bahwa orang lokal yang datang itu kalau memang mereka bisa tinggal dalam 2-3 hari membawa perangkat-perangkat kesehatan itu, jadi ini bisa mengisi dan bisa juga dipakai untuk berbagai kegiatan. Tetapi kalau umpamanya mereka homestay itu melakukan hidupnya mereka itu kan karena tamu yang datang gitu loh, ada orang yang datang. Sedangkan tamu yang datang itu tidak bisa karena ada peraturan-peraturan yang menyebabkan mereka harus mandek. Alih fungsi apa yang bisa dilakukan, kan ini menjadi pertanyaan lagi seperti Mas bilang tadi. Nah, salah satunya gimana ya kalau memang homestay-nya kecil, mungkin mereka merubah jadi warung makan atau jadi kopi misalkan. Membuka restorannya dia atau tempat ininya untuk isi itu. Tetapi tetap lagi kerumunan itu jadinya, Mas. Ini problem. Itu problem. Nah, sehingga dengan demikian ini buat saya besar sekali, sehingga dengan demikian jika mungkin Pak Bowo di lingkungan pejabat atau teman-teman kita di UGM yang menemukan Genus itu, bisa nggak karena murah cepat itu seluruh masyarakat segera dilakukan cek melalui Genus itu, lalu vaksin berjalan, dan kalau ini terjadi menurut saya segera bisa ekonomi itu bergerak, menurut saya khususnya yang berkaitan dengan penginapan, karena pasti masih banyak yang ingin segera dapat ke Bali, apalagi kalau diiming-iming dengan harga mungkin tidak murah, tapi tidur dua hari bayar 1 hari misalkan, begitu kan sudah menguntungkan keinginan mereka.
Karena seperti tadi, kalau saya sarankan mereka mengubah ruang pertemuan, wah ini besar sekali kok sampai homestay punya ruang pertemuan begitu ya. Jadi Iya. kalau punya misalkan ruang pertemuan boleh saja ada rapat pemerintah, tapi berapa kali sih pemerintah mengadakan rapat dan kapasitasnya tidak boleh lebih dari 50 orang misalkan, ini problem. Jadi menurut saya sih sulit sekarang dia bergerak, benar-benar sulit, kecuali kalau homestay yang seperti saya katakan dia memiliki cukup banyak ladang. Nah, dia bisa dengan pegawainya beralih menanam hortikultura yang memang mampu memasok pasar, misalkan ada mami, ada bengkuang, atau misalkan yang lain yang cepat. Jadi beralih mengisi ke isi itu. Tetapi kalau benar-benar real homestay yang rumah dipakai untuk itu, sulit banget itu. Sulit. Saya nyampe sulit itu. Dan kalau itu dibantu oleh pemerintah, memang indikator untuk mengubah itu harus ada parameter yang kuat, karena berapa besar rupiah yang akan dibagi dan diberikan kepada mereka dan berapa lama, ini problem. Dan ini kan sudah hampir setahun berlangsungnya. Kalau per Maret kita anggap PSBB berlangsung, ini sudah setahun ini berlangsung. Jadi kalau lebih lagi sampai 6 bulan, saya sendiri sebagai akademisi, kalau Mas Agung, mudah-mudahan tidak akan terjadi krisis yang luar biasa menurut saya. Iya, memang sih. Bahaya sekali ini. Kalau saya, maaf Agung, mau ikut komentar karena menarik yang disampaikan. Silakan Pak. Prof. Rumawan. Iya, Mas. Memang Silakan. saya melihat dan dengar-dengar di Jakarta, tapi tidak disebarluaskan di publik begitu, bahwa ini bisa terjadi terus sampai akhir 2021. Karena maksudnya butuh waktu untuk terjadi herd immunity. Iya. Supaya butuh waktu untuk vaksin segala macam, untuk herd immunity. Nah, jadi total seluruh dunia itu akan berhenti dari pandemi, kemungkinan ini taksirannya adalah 2022 gitu. Ini mengerikan sekali gitu ya. Tapi memang kelebihannya di tahun 2021 ini upaya vaksinasi terus. Namun totalitas barangkali baru berhenti, terjadi global herd immunity, nah itu baru 2022 bisa jalan. Ini tidak diumumkan, tapi menjadi dasar untuk kebijakan ke depan begitu. Saya kira ini jadi penting begitu Pak, jadi saling bertukar pikiran bagaimana menyikapi dan menyelamatkan sektor-sektor pariwisata di Bali terutama ini. Kita saja udah setengah mati nih setahun ini, tambah lagi diperpanjang setahun lagi, waduh ada berat itu. Tapi itu peta yang terjadi di seluruh dunia. Monggo lanjut Mas Agung. Saya setuju Mas Bowo. Jadi memang maaf kalau boleh dibilang ini saya dari sumber yang berbeda, itu 2023 baru kembali penerbangan, ini maaf dengan kaitan dengan penerbangan dan pariwisata. Jadi bayangkan kalau tadi herd immunity-nya itu katakan bisa 2022. Jadi kalau 2023 dipakai berarti lagi 2 tahun. Nah, padahal ukuran untuk sebuah sistem di kenegaraan itu kan kalau persediaan pangan itu 6 bulan mestinya paling tidak harus sudah siap kita kan. Nah sekarang ini syukurnya setahun sudah bisa lewat, tetapi kan banyak korban kan begitu. Nah, kita ingin tidak banyak korban kalau dilepas. Kalau nanti terus korban terus, siapa lagi yang mau menanam padi nih? Kecuali maaf Mas Bowo, bisa nih di Bogor tuh bisa ada penelitian labnya bisa bikin beras buatan itu loh. Iya betul. Betul. Ya tapi ini joke jadi kita khawatir kan di pangan ini Mas, karena kan pasti negara menyiapkan dirinya, kayak Thailand mengekspor ke kita, dia sendiri juga pasti akan karena pandemi menyimpan beras sendiri juga kan. Iya benar untuk stocking. Ya inilah benar-benar sebenarnya dari sisi yang lain luar biasa, karena kami di Bali ini kan satu sangat membutuhkan perekonomian itu yang titik tolaknya bersumber dari pariwisata. Tapi
last but not least, tapi ini bukan dari pernyataan saya ini bukan hasil survei Mas Agung. Iya, Pak. Jadi kalau boleh saya katakan, homestay ini is the not apa namanya tulang punggung daripada penghasilan mereka. This pendapat saya. Jadi homestay itu adalah to create bagaimana mereka bisa mendapatkan tambahan ini sebenarnya. Jadi kalaupun mereka teriak-teriak bilang tidak bisa makan, menurut saya itu tidak benar. Jadi sama dengan orang pedagang lah, selalu bilang rugi, tidak pernah bilang untung. Karena memang kecuali mereka, maaf kalau ini hotel yang dimaksud kayak villa, dia menggunakan uang bank, lalu dia invest, macetlah sekarang dia. Ini yang paling berat ini. Tapi kalau it's real homestay yang dimaksud seperti rohnya yang terjadi di bangun itu adalah memang rumah yang diupayakan tinggal bersama untuk mereka is not primary income. Apa namanya? Ya, primary income. Jadi dia masih punya income yang lain. Dan income yang lain ini, maaf kalau orang Bali itu mereka punya talenta yang berkaitan dengan art. Art inilah yang bisa mereka bangkitkan sebagai supporting. Kalau enggak, mohon maaf, Mas bisa bayangkan, bisa nggak Mas Bowo juga dan Mas Agung hitung Bali kemajuan pertumbuhan ekonominya minus 12%. Ini perlu dicatat nih. Iya. Minus 12%. Ya. Jadi kalau minus 12%, tadi kalau kita lihat multiplier effect, kita lihat adanya inflasi, ada lain-lain itu kita lihat ketat memang kehidupannya sudah sangat berat sebenarnya untuk bagi orang Bali hidup. Nah, tetapi kan gitu banyak. Kenapa masih bisa survive? Kan ini pertanyaannya. Masih bisa survive di dalam 1 tahun ini karena mereka bisa kalau tadi untuk herb itu mengadaptasi mulai dengan vaksin dan yang lain-lain. Mereka juga manusia, makhluk hidup atau manusia itu adalah makhluk ahli di dalam beradaptasi. Jadi ketika kejadian ekonomi seperti ini, mereka segera beradaptasi. Yang dipecat dari hotel, yang dipecat dari homestay, misalkan dipecat dari villa, mereka back to the village, mereka bekerja sebagai petani. Mereka bekerja dengan mengubah diri atau ada di Gojek, jadi apa. Mereka segera melakukan kegiatan itu, bahkan sekarang ada toko berjalan. Kalau ada rumah toko, sekarang toko berjalan. Jadi mobil-mobil itu ada isi daster, ada isi klor, ada pasir, berjajar di jalan-jalan. Di Bali ini saya nggak tahu, di Jakarta, saya nggak tahu di tempat lain. Tetapi ini fakta. Jadi mereka jadikan uang. Dan bahkan di informasi digital pun mereka create. Mas Agung juga boleh menambahkan nanti cerita kebanggaan kami di Bali itu. Kain enak itu dipakai oleh salah satu terkemuka model di Prancis. Sekarang enak dijadikan model. Salah satunya. Itu artinya industri kami, industri enggak macet dia, Mas. Nah, ketika industri enggak ini terus ribuan meter akan harus diproduksi. Multiplier efeknya kan luar biasa ini. Belum lagi anak-anak sekolah menggunakan seragam, pegawai negeri menggunakan seragam, pegawai hotel menggunakan seragam dari enggak. Sekarang luar negeri, saya lupa apa Pakoraban apa siapa yang terkenal, nanti boleh Mas cek di situ endak yang dipakai. Baru aja diperagakan di Prancis. Itu kalau ini laku berarti ini permintaan ini luar biasa. Kopi lagi Mas ini, kopi Bali. Oh jadi, ya kopi. Ya kopi ini selain dijual kayak model barista atau yang lain itu, mereka juga sudah membuat serbuk yang dipacking dengan bagus dengan segala macam dan segala dengan cita rasa. Tempo hari tidak ada. Tapi sekarang dengan adanya ini luar biasa. Jadi bisnis digitalnya ini juga mendukung kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itulah menurut saya para pemilik homestay jangan menunggu tamu yang hadir, karena kita kalau tadi ayah kan bilang 2022 pun mungkin, saya bilang kalau lagi rame 2023. Nah, lagi kalau emang enggak ya udah kita
homestay-nya tetap ada, tapi jalankan. Oh, tidak. Mungkin Mm-mm. ada sesuatu yang dia miliki ciri khas di dalam mereka punya, misalkan roti panggang gitu, dia Iya. bisa lakukan. Atau kalau misalkan kita lihat maaf ayam misalkan, ayam Bali itu kan ada yang namanya betutu ya, Iya, betul. dimasak khusus. Nah, itu bisa dipak dengan timah dan segala macam dan bisa dikirim. Nah, itu luar biasa. Dan kalau Ubud punya itu the best ayam chicken itu ayam chicken. Itu bisa menjadi alternatif buat apa namanya si homestay, karena yakinlah pasti di antara sekian homestay itu punya kekhasan sehingga tamu-tamunya senang, apa karena makannya, apa karena tamahannya dan yang lain-lain gitu. Jadi jangan nunggu kamarnya jadi gitu loh, dilaku gitu. Mesti banting gitu. Ya. Setuju sekali itu, betul itu. Nasihat yang penting luar biasa. Saya juga setuju pandangan Bapak itu, bahwa mereka sesungguhnya pemilik homestay. Homestay itu dalam sisi pendapatan, kalau dalam klasifikasi kami di pertanian itu adalah off farm. Jadi ada on farm betul-betul petani, non farm. Jadi dia masih dia bekerja yang berkaitan dengan pertanian, tapi bukan di petak budidaya. Jadi mereka misalnya menjual pupuk, menjual pestisida, menyewakan traktor dan sebagainya. Dan yang satu lagi yang disebut off farm, jadi betul-betul di luar pertanian dan sarana pendukungnya. Nah, mereka homestay itu masuk di klasifikasi itu. Nah, jadi kalau dilihat porsi pendapatan, biasanya yang on farm memang hanya paling maksimum 40%. Nah, yang lain mengcover. Jadi dia bekerja, dia di satu pihak dia jadi petani, tapi dia juga punya ojek, lain pihak dia punya homestay. Begitu. Jadi ada menafkah ganda. Ya, kalau mata pencarian gitu. Kalau istilah kerennya ada cross subsidi ya Mas ya. Subsidi. Subsidi. Betul. Saling diisi ya. Nah, jadi memang kemudian yang menjadi menarik adalah ketika off farm dan non farm akibat pandemi COVID-19 itu sama-sama runtuh, menjadi mengecil, tinggal yang on farm. Jadi betul mencari peluang lagi. Saya kira orang Bali kebanyakan itu kreatif begitu. Jadi bisa mendatangkan lagi penghasilan lain di luar tadi yang homestay dan sebagainya. Itu sangat menarik sekali. Ini saya off supaya karena videonya suaranya bisa lebih lancar, saya off videonya. Ya, benar-benar Mas. Nah, itu yang menjadi perlu juga menjadi sorotan nanti di Agung gitu posisinya. Mas Agung. Ya. Ya kalau umpamanya nambah ide lagi. Iya Pak. Saya yakin di beberapa homestay yang punya kelas tersendiri, itu pasti punya swimming pool ya. Oh iya. Kalau sekarang swimming poolnya saya kasih interval Mas. Saya kasih air. Saya tebarkan bibit lele. 3 bulan itu jangan-jangan saya kewalahan menjual lele mentah. Saya harus olah menjadi bakso lele. Di sini sudah orang pintar bikin bakso lele, Mas. Iya. Jadi bisa ekspor ke Jerman itu, Mas. Iya. Ini kan kenapa kok dibiarin saya swimming pool, kan ada air banyak, menguras, memelihara banyak, udah tutup terpal, isi air biasa, terbar lele, dapat duit dah. Benar. Alih industri. Iya, jangan mengharapkan kamarnya lagi dah. Saya yakin udah nggak mungkin. Kalaupun orang mau datang itu sudah mengambil risiko tinggi, Mas. Iya. Maaf kalau non educated mungkin kalau maaf Pak Mas Agung, Bapak tuh kan sangat orang dengan lingkungan dan posisinya. Saya sudah seminggu minta maaf nggak bisa datang ke saya karena satu dan lain hal karena situasi, entah saya entah Mas Bowo yang masalah. Jadi saya lebih baik milih tidak hadir, kita main aja di daring ini, kata dia.
Oh, saya kira this is paling wisdom, saya bilang. Walaupun saya merasa juga, waduh, saya punya saudara ini udah datang nengok saya, atau saya tidak mengundang beliau gitu. Tapi risk ini lebih baik, seperti saya bilang tadi, kita sama-sama menjaga dan menghormati dan kita paham gitu. Betul, betul, betul sekali. Tidak dalam hubungan manusia saja, Mas Bowo, di dalam kesempatan lain kita hubungan dengan Tuhan juga begitu. Betul. Jadi ketika mengadakan persembahyangan harus ada semacam conversation with yang kita yakini ya. Betul. To declare untuk sesuatu karena situasi ini, mohon keselamatannya dengan cara memilih misalkan kelas upacaranya diperkecil, mengikutkan jumlah yang mengurangi, juga tidak ada kerumunan dan itu betul-betul tidak bisa, sulit tidak diadakan, terluka hati ini. Dilakukan ini sama dengan mungkin maaf yang teman yang Muslim tidak dikasih ke masjid, kayak apa sih rasanya gitu. Iya betul. Iya benar. Ya kan. Di tempat kami kan banyak sekali ada sajian itu sentuhan dengan tangan. Iya, diambil diatur dengan tangan naruh. Lalu ini medianya juga kan dari sentuhan juga bisa, bukan hanya dari betul. Ya. Makanya aduh luar biasa ini Iya. Yang harus kita lakukan, yang berat tantangannya. Ya gitu kira-kira Mas Agus. Iya, oke. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir ini, setelah ini terima kasih. Ini tapi ada satu lagi pertanyaan terakhir ini mengenai rebound. Rebound bagi para pemilik homestay ini memang kita ketahui kan banyak sekali mereka yang menjadikan homestay ini sebagai secondary option. Dan kita juga sudah bahas itu 2021 atau 2023 ini kita herd immunity ini sudah terjadi begitu. Nah, tapi selama dalam masa waktu itu nih, kira-kira bagi para pemilik homestay apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa rebound ini pada saat pandemi berakhir? Seperti contoh sih, kalau ada beberapa yang sudah kami FGD-kan begitu, ada yang restorasi properti, penggalian potensi, reedukasi, atau pembukaan camping ground segala macam lah. Tapi apakah itu efektif begitu kan? Nah, kira-kira apa sih yang lebih efektif atau apapun lah untuk bisa rebound bagi para pemilik homestay ini begitu setelah pandemi berakhir? Silakan Pak. Ya ini tentu banyak jawabannya bisa Mas Agung. Ya. Karena ini pertanyaan terbuka. Jadi sangat tergantung dari pengalaman seperti saya misalkan, atau pendapat saya belum tentu mengunci kebenaran kepada pendapat-pendapat yang lain. Jika memang dalam katakan seperti saya pakai patokannya ayah lah, Pak Mas Bowo bilang bahwa tahun 2022 akan berakhir, berarti in 1 year ya. Jadi in 1 year kita akan ready lah, kita katakan. Berarti dalam 1 tahun ini 2021 ini kita anggap stagnan dulu. 2022 kita anggap starting point. Jadi ketika kita anggap bahwa 2021 dan kemarin 2020 diem ini, yang perlu dilakukan pertama kan pasti harus reevaluasi terhadap housingnya yang kita punya. Jadi rumah, bangunan, homestay yang ada harus dicek plafon, genteng, apalagi sekarang musim hujan, angin keras, harus dicek semua. Garden, jadi adakan pemeliharaan lagi kembali, kemudian semua warna cat harus dirubah misalkan, terus juga bila perlu diadakan peremajaan di bidang interior, termasuk mungkin tempat-tempat tidur yang dianggap sudah usang kelasnya dilelang saja, beli baru. Cuman pertanyaannya kan memang harus ada investasi. Ya, tetapi investasi ini memang tidak bisa dilakukan. Kalau saya, mohon maaf, kalau saya sebagai pebisnis, justru dalam kesempatan inilah saya investasi, Mas Agung. Ini maaf nih pribadi sekali pertanyaannya. Jika saya pebisnis, saya saat inilah saya melakukan investasi. Nah itu pertanyaan yang saya bilang. Bank di mana-mana sekarang lagi mengumbar uang dengan bunga rendah. Iya. Kalau saya juga punya uang, saya invest uang saya dengan harapan next year akan saya petik semua hasilnya.
Tetapi kan lagi kembali risiko, karena saya bukan pengusaha asli, hanya pikirannya pengusaha, ini kan pengusaha akademis, jadi hanya berhayal. Jadi betul, saya bilang, sekarang dah saya beli tanah sekarang karena semua jual tanah murah. Oh gitu Mas, harga apapun sekarang turun di dalam kaitan dengan proyek begini. Jadi saya berani investasi, dan kalau menggunakan uang dibungakan dia lebih tinggi dapatnya, kalau minjam juga kecil. Dan yang memang perlu kejadian lebih tinggi lagi, memang BI harus turun campur tangan untuk memberikan suku bunga yang terbaik untuk para pengusaha. Tepat sih Pak. Ya, jadi kalau kita lihat itu yang mungkin bisa kita dilakukan, lalu kita mencoba visi baru dengan menjual. Jadi pandemi ini dipakai sebagai sebuah titik tolak. Kamu mesti lihat homestay saya after the pandemi. Banyak hal, kenangan yang saya simpan di tempat ini, umpamanya seperti itu. Jadi dengan demikian ini revolusi informasi digital ini menjadi sangat penting. Tidak hanya pada saat tahun depan. Every month selalu diperbaharui berita. Dari sejak sekarang lah mesti sudah. Kalau belum tahun lalu dilakukan, saya masih tetap buka. Saya masih tetap dengan menunggu kehadiran sana. Doa Anda terbaik untuk kami. Jadi ini adalah sebuah upaya untuk tidak memutus informasi keberadaan homestay itu. Ini yang paling penting. Jangan sampai ada putus informasi tentang homestay, sekaligus mencoba menjajal menghadapi rebound itu dengan mengadakan beberapa hal-hal yang memang baru gitu. Saya kira itu Mas Agung. Baik. Oke. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya ini untuk saya interview hari ini begitu. Terima kasih banyak. Tapi kalau berkenan gitu, mohon bantuannya. Kira-kira apakah mungkin ada kenalan mungkin budayawan atau regulator dari sisi pariwisata atau bahkan akademisi teman dari Bapak yang mungkin saya juga bisa interview, nggih Pak? Iya, kalau boleh begitu. Oh boleh, kenapa nggih? Nanti saya kasih ke Bapak deh alamat telepon. Iya, baik Pak. Iya. Sekian itu aja Pak dari saya. Om Swastiastu. Iya. Sudah kira-kira ada yang masih tertinggal atau yang mungkin perlu di lebih dalam digali dari pernyataan saya? Saat ini cukup sih Pak. Cukup. Hanya dari regulator yang masih kurang dan budayawan seperti itu. Iya, mari. Ya, nanti kalau kesulitan nyari budayawannya, saya juga boleh disatakan street budayawan karena kan saya lepas dari studi tentang kajian budaya saya. Oh begitu, ini. Pak. Jadi bisa. Kebetulan sekali nih. Ya, jadi akademisi, street budayawan kan gitu jadinya kalau hal-hal yang berkait dengan. Kalau sulit nyari, tapi saya akan kasih nama dan nomor telepon, kan belum tentu semua bisa ready Mas, itu masalahnya itu. Benar. Ya nanti kalau diperlukan hubungi saya lagi, kapan kita ketemu lagi ngobrol tentang apa gitu. Baik Pak Rumawan, terima kasih Pak Profesor. Mari. Ya sama-sama Mas Agung. Terima kasih banyak. Om Swastiastu. Prof. Rumawan, terima kasih banyak. Sama-sama. Om Swastiastu. Matur suwun bantuannya. Matur suksma. Suksma.